Pernah nggak kamu merasa telinga berdenging setelah lama pakai earphone? Hati-hati, itu bisa jadi tanda awal telinga sedang rusak. Faktanya, jutaan orang di dunia mengalami gangguan pendengaran hanya karena satu kebiasaan sederhana, mendengarkan musik terlalu keras lewat earphone atau headphone. Apakah kamu salah satunya? Bagaimana suara masuk ke telinga? Ketika seseorang mulai mendengarkan musik menggunakan earphone, suara dalam bentuk gelombang akan masuk ke telinga. Gelombang suara ini kemudian bergerak ke bagian dalam telinga. Masalahnya, gelombang suara yang terlalu keras dapat merusak sel rambut halus atau hair cell di bagian dalam telinga. Kerusakan ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang permanen. Dan ingat, kerusakan ini tidak bisa diperbaiki lagi atau irreversible. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bukan hanya perbedaan antara headphone dan earphone, tetapi juga bagaimana suara bisa merusak sel rambut telinga, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kerusakan itu akan terjadi. Struktur dasar telinga. Pada bagian luar telinga disebut pinna. Lubang yang menuju ke dalam disebut saluran telinga atau ear canal. Nah, di ujung saluran ini terdapat gendang telinga atau eardrum, yaitu selaput tipis berbentuk cekung yang sangat rapuh. Ketika gelombang suara masuk, gendang telinga akan bergetar. Getaran ini akan diteruskan ke 3 tulang kecil di telinga tengah. Tulang terakhir disebut stapes yang terhubung langsung ke koklea di telinga bagian dalam. Koklea sendiri berisi cairan dan banyak sekali sel-sel rambut kecil yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke otak. Mengapa suara keras bisa merusak telinga? Di atas sel rambut ada struktur kecil bernama stereocilia. Ketika mendengar suara keras, stereocilia akan membengkok. Jika musik keras didengar dalam waktu yang lama, sel rambut bisa membengkak dan akhirnya rusak secara permanen. Jika pengguna earphone tidak aman, maka kerusakan ini benar-benar akan terjadi. Yang menyedihkan, sampai saat ini belum ada rumah sakit di dunia yang mampu memperbaiki sel rambut yang telah rusak. Aturan 60-60. Dokter memberi solusi yang disebut dengan aturan 60-60, yaitu dengan mendengarkan musik dengan volume tidak lebih dari 60%. Jangan lebih dari 60 menit sekali duduk. Jika aturan ini dipatuhi, telinga relatif lebih aman meskipun kita menggunakan earphone atau headphone. Namun, aturan ini sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya pada saat siswa dengan kelas online berjam-jam, atau pekerjaan kantoran yang harus mengedit berjam-jam, atau mungkin juga kalian yang sedang main game hingga larut malam. Jadi untuk aturan amannya adalah jangan lebih dari 60% volume suara dan jangan lebih dari 60 menit waktu penggunaan earphone. Earphone versus headphone. Dokter menjelaskan bahwa earphone adalah pilihan terburuk karena sumber suara sangat dekat dengan gendang telinga, seperti 2 speaker kecil yang dimasukkan ke dalam telinga. Sementara headphone lebih aman karena jarak sumber suara dengan gendang telinga sedikit lebih agak renggang atau lebih jauh. Maka lebih baik lagi gunakan headphone noise cancelling. Teknologi ini bekerja dengan mikrofon kecil yang menangkap suara bising dari luar, lalu menghasilkan gelombang lawan untuk menetralkan atau destructive interference. Dengan begitu, orang bisa mendengarkan suara dari perangkat dengan volume rendah tanpa harus melawan kebisingan di sekitar. Pilihan paling aman, sang dokter mengatakan solusi terbaik adalah menggunakan speaker. Keuntungannya adalah 1. Jarak suara ke gendang telinga relatif lebih jauh hingga lebih aman. Yang kedua, saluran telinga tetap terbuka dan dapat dialiri udara.
Yang ketiga, lilin telinga atau earwax berfungsi menangkap bakteri sehingga risiko infeksi lebih kecil. Sebaliknya, earphone yang dipakai terlalu lama membuat saluran telinga ring, maka bakteri tidak bisa terperangkap dan bisa menyebabkan infeksi serius seperti otitis eksternal. Resiko jangka panjang. Jika earphone dipakai sembarangan, pada usia 45 hingga 50 tahun sudah bisa mengalami gangguan pendengaran skala serius. Banyak orang keliru mengira bahwa kehilangan pendengaran di usia tua adalah hal alami dan itu wajar. Layaknya seperti keriput pada kulit, itu wajar seiring dimakan waktu. Padahal pada kenyataannya, hearing loss sering kali disebabkan oleh paparan suara keras atau noise-induced hearing loss, bukan proses penuaan alami. Hearing loss atau penurunan kepekaan pendengaran, dan ingat, sel rambut telinga kita tidak bisa beregenerasi. Begitu rusak, ia tidak akan bisa menumbuhkan tunas-tunas baru, dan akibatnya maka sekali hilang, maka punah untuk selama-lamanya. Saran dokter: agar telinga tetap sehat, maka lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, lebih baik gunakan headphone daripada earphone. Yang kedua, lebih baik gunakan noise cancelling headphone daripada headphone biasa. Yang ketiga, lebih baik gunakan speaker daripada headphone dan earphone. Yang keempat, perhatikan durasi dan volume dengan rumus tadi yang sudah kita bahas, yaitu 60-60, bukan hanya jenis perangkatnya saja. Yang kelima, ambil istirahat setiap 30 menit, berhenti 5 menit. Setiap 60 menit, berhenti 10 menit. Telinga kita tidak punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya seperti organ-organ lain. Karena itu, berhati-hatilah dalam menggunakan earphone atau headphone. Pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan telinga adalah menggunakan speaker dengan volume rendah dalam ruangan yang aman dan tenang. Pendengaran adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Sekali rusak, teknologi canggih apapun tidak bisa mengembalikan fungsi alami telinga seperti semula. Mulai sekarang, bijaklah dalam menggunakan earphone dan headphone agar musik atau audio yang kamu cintai tidak justru mencuri pendengaranmu untuk selamanya. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu yang sering pakai earphone. Dan tentu saja, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Tuliskan juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu termasuk yang sering pakai earphone seharian?